bercermin pada hakikat Allah ini, maka demikian juga seharusnya kita, walaupun kita berbeda-beda dalam suku bangsa, dalam bahasa misalnya, warna kulit misalnya, budaya, tetapi satu dalam Kristus, satu dalam kasih Kristus. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Bagaimana gereja menciptakan satu kesatuan yang utuh di dalam kehidupan hari demi hari yang ia lewati. Nah, pada masa kini, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku, Shalom. Pada saat ini saya kembali datang menghadirkan khotbah Bapak Pendeta Wayan Darmadi, Sarjana Teologi, yang saya ambil dalam ibadah Minggu Sengsara ketiga tanggal 13 Maret 2022. Bagaimana firman Tuhan yang disampaikan? Silahkan simak di video ini. Selamat pagi saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita pagi hari ini ada suasana sukacita dan kegembiraan. Walaupun cuaca sedikit mendung dan gerimis, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah untuk terus boleh memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan, bersekutu, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Inilah harta yang terindah yang Tuhan selalu berikan kepada kita dalam menapaki kehidupan di bumi ini. Saudara-saudaraku, dalam kenyataan hidup sehari-hari di mana kita jalani dan kita selalu lakukan, kita menemukan sikap saling menolong di sini. Sikap saling menolong satu dengan yang lainnya ini terjadi dengan bermacam-macam bentuk. Di antaranya mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mungkin karena dia takut, karena ia ingin memuji-muji nama Tuhan, karena ia ingin melayani atau meniru gurunya, karena ingin bersyukur kepada Tuhan Allah, dan masih banyak lagi alasan-alasan orang hidup saling menolong, saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, alasan-alasan ini tidak lepas dari sikapnya kepada Tuhan Allah. Artinya, apa yang ia lakukan, itulah yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Itulah sesungguhnya yang ada dalam pikirannya. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang adalah gambaran dari apa yang ada di dalam hatinya, atau apa yang ada di dalam pikirannya. Alasan-alasan ini tidak lepas dari sikapnya kepada Tuhan Allah. Bagaimana ia menyikapi kehidupannya, demikian sesungguhnya sikap hidup yang ia tunjukkan kepada Allah. Sikap inilah yang semuanya adalah wujud sikapnya terhadap Allah. Bagaimana ia menyikapi apa yang ia buat dalam hidupnya, dalam tindakannya, itulah yang ada dalam hatinya, dan itulah yang ia sikapi kepada Allah. Karena itu, pengalaman dan penghayatan hidup yang telah diselamatkan atau dikasihi oleh Tuhan Allah telah mengalami bersatu dengan Allah dan anaknya. Bersatu dengan Allah dan anaknya sangat penting untuk dipahami dan dihayati dalam kehidupan terjemahan. Bagaimana kesatuan hidup antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Demikianlah penghayatan jemaat dalam hidupnya, ia bersatu dalam kehidupannya selaku jemaat atau gereja Tuhan. Tidak ada terpisah satu dengan yang lain. Nah, karya Allah ini di dalam Yesus Kristus tidak hanya agar manusia diselamatkan dari maut, tetapi juga agar gereja, agar tubuh Kristus menerapkan kasih itu kepada sesama. Karena orang-orang gereja adalah orang-orang yang telah dipersatukan Allah untuk menjadi satu tubuh dan dipimpin oleh seorang kepala, yaitu Kristus Yesus yang menyatu dengan Allah itu. Karena kasih itu pada akhirnya akan menyatukan umat manusia seperti kesatuan Yesus Kristus dengan Allah. Kita boleh baca dalam Yohanes pasal 17. Dikatakan di situ, agar mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Allah menghendaki agar jemaat berada dalam persaudaraan yang rukun. Bagaimana kerukunan
tercipta di dalam kehidupan berjemaah, bergereja. Yang kuat menolong yang lemah bergantung kepada yang kuat, saling menguatkan, semuanya itu dalam satu kesatuan yang diikat dengan kasih Allah ini. Persaudaraan yang rukun itulah adalah seperti kita. Persaudaraan yang rukun itu adalah seperti kita, yaitu siapa? Bapa, Anak, Roh. Demikianlah kerukunan kesatuan dalam gereja itu tercipta seperti kesatuan kita, Bapa, Anak, Roh. Padanya ada keberagaman, tetapi juga ada kesatuan yang utuh. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh sebutannya, tetapi sesungguhnya itu adalah utuh, satu adanya. Ada keluarga B, ada keluarga C, keluarga D, dan seterusnya, tapi itu semua adalah utuh sebagai satu persekutuan di dalam Kristus. Bercermin pada hakikat Allah ini, maka demikian juga seharusnya kita, walaupun kita berbeda-beda dalam suku misalnya, dalam bahasa misalnya, warna kulit misalnya, budaya, tetapi satu dalam Kristus, satu dalam kasih Kristus. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Bagaimana gereja menciptakan satu kesatuan yang utuh di dalam kehidupan hari demi hari yang ia lewati. Nah, pada masa kini, dalam kondisi kehidupan yang serba sulit saat ini, bukti hidup sebagai orang yang telah dikasih Allah tidak mudah untuk diterapkan. Tidak mudah dalam situasi yang serba sulit seperti ini. Mengapa? Ketika dengan jujur kita mau mengakui bahwa seringkali kesulitan hidup membuat perhatian seseorang hanya mampu diberikan pada diri. Ia dikatakan mampu memberikan kepada orang lain karena terhimpit oleh kesulitan. Kalau kita mau jujur berkata dalam, dan hal ini, kekhawatiran, kebimbangan selalu menyelimuti kehidupan seseorang itu. Karena itu gereja perlu membuka kembali pemahaman dan menghayatkan jemaat agar tidak terlena, tetapi bangkit dalam semangat untuk mewujudkan tanda-tanda karya Allah dalam dirinya, yaitu kasih persaudaraan di atas landasan kasih Yesus. Dengan selalu mengingat bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan melepaskan kita dari kuasa maut. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 pembacaan kita tadi. Saudaraku, surat Yohanes yang pertama ini ditulis dengan maksud agar jemaat menghayati hidup bersatu dengan Allah dan dengan Yesus Kristus. Hidup bersatu dengan Bapa, Anak adalah dorongan bagi kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan hanya dengan kasih Allah, jemaat dapat hidup dengan rukun satu dengan yang lainnya dan menjadi berkat bagi sesama. Ayat 7-12 mengumandangkan panggilan untuk saling mengasihi. Bacaan kedua. Ayat 7-12 mengumandangkan panggilan untuk saling mengasihi. Hidup saling mengasihi adalah merupakan satu aspek dari buah kasih Roh, seperti yang diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dan bukti kelahiran baru tulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, 1 Yohanes 3 ayat 9-10, 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Kasih bukanlah sesuatu yang hanya untuk dihafal. Kasih bukan hanya untuk hafalan dan sudah diketahui seperti itu, tetapi adalah sesuatu yang harus dikembangkan. Artinya sesuatu yang harus diwujudkan, dinyatakan lewat tindakannya. Oleh karena itu, penulis menasihati kita hari ini untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama, dan berusaha memajukan kesejahteraan bersama. Hidup
bersama, hidup yang didasari oleh kasih Kristus. Paulus mendorong kita untuk memperlihatkan atau mewujudkan kasih yang dilandasi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kasih adalah sifat Allah. Ayat 7 sampai 9, pembacaan kedua. Kasih itu dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Ayat 9 sampai 10. Dalam kasihnya itu kita dapat mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari Dia. Ayat 7. Lalu yang kedua, oleh karena Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih pengampunan dan pertolongannya harus menghayati hal itu dalam mewujudkan dan menyatakan terhadap orang lain, atau menampakkan dengan sikap-sikap yang nyata yang tertib. Lalu yang ketiga, jika kita hidup saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan dalam kita. Ayat 12. Tetapi jika kita tidak saling mengasihi, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu sengsara ketiga ini kita bersama-sama diingatkan dan dinasihatkan oleh firman Tuhan agar kita dengan benar dan dalam kesungguhan menghayati kasih Allah dalam Kristus yang rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih-Nya itu Ia nyatakan karena Ia begitu peduli dengan kesungguhan mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Untuk itu, mari kita tanggap kasih Allah ini dengan kasih yang penuh kesungguhan pula. Kita wujudkan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama kita manusia sebagai wujud kita mengasihi Allah yang tak kelihatan ini. Ingatlah saudaraku, jika kita hidup saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Demikian pula dalam pembacaan yang pertama dikatakan tadi, kasih ini akan terjadi jika kita betul-betul memiliki hikmat dari Allah. Karena hikmat Allah inilah yang perlu dan sangat penting untuk kita tanam tumbuhkan dalam kehidupan kita. Amat lebih selaku remaja-remaja Tuhan, kita hari ini memperingati hari remaja Gereja Protestan Indonesia Tunggal. Dalam memperingati hari ini, kita ingatkan bagaimana kita bisa mewujudkan kesatuan kita dalam gereja Tuhan, kesatuan kita dalam kasih Kristus yang telah menyatukan kita. Karena itu ingatlah, jika kita hidup saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Terpuji Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih karena sudah mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah Minggu Sengsara ketiga 13 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati.